Hari ini kita akan membahas mengenai jenis karma yang kedua, yaitu jenis karma leluhur. Nah, ini akan sangat menyenangkan ya. Kalau waktu minggu kemarin kita belajar mengenai karma yang dibuat oleh kita sendiri, oleh kita dan untuk kita. Jadi ceritanya lu nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Itu lu, udah aja, beres. Itu lu yang berbuat, lu yang segala ya. Bisa ada kayak gitu ya karena lu. Gitu. Nah kalau sekarang di karma-karma yang lain, walaupun tetap ini kan hidup kita, tapi lebih disebabkan karena pengaruh dari faktor luar. Faktor luarnya ya saat ini ada kita sebutnya leluhur. Kalau di Kristen, karma leluhur ini suka disebut sebagai akar kepahitan. Jadi kalau kalian suka mendengar, aduh lagi di terapi ini akar kepahitan, itu yang sama dengan jenis karma leluhur. Tapi di sini sama kita akan dibedakan menjadi dua ya. Jadi kita ada dua macam. Satu karma orang tua, kedua baru karma leluhur. Jadi kita nggak ngomongin leluhur dulu semua, dipisahkan. Karena kenapa? Secara definisi sama karakteristik juga memang beda. Pengaruhnya juga sangat beda. Jadi ya kita udah tahu ya, namanya karma orang tua berarti karmanya berasal dari hasil interaksi antara orang tua dan anaknya. Jadi seperti kita sudah tahu ya, karma itu terjadi kalau ada interaksi. Karena ini karma orang tua berarti interaksinya antara kita dan orang tua. Oke. Tunggu sebentar. Sedikit. Enggak akan ada masalah. Nah, karma ini sangat penting. Kenapa? Karena pertama kali kita berinteraksi ketika kita ketika kita baru dilahirkan, pertama kali pihak luar yang berinteraksi dengan kita yaitu orang tua. Jadi pengaruh orang tua pun yang punya pengaruh terhadap kita itu dari pertama kita lahir sampai kita meninggal. Pengaruhnya sedemikian hebatnya. Jadi bukan dianggap bahwa karma orang tua itu sampai umur tertentu nggak ada pengaruhnya sama kita, sampai kitanya mati. Karma itu kan terus berlangsung. Jadi makanya dibedakan mengapa karma orang tua dan karma leluhur. Karma leluhur nanti beda lagi. Kita akan bahas ini minggu depan. Juga kita bisa ngomong gini ya, sampai kapanpun kita kan nggak bisa lepas dari bayang-bayang orang tua. Mau pengaruh dari ajarannya, cara berpikir, mindset, cara bersikap, karakter. Makanya kita sebenarnya juga kadang-kadang susah ngomong ya. Kalau kita mempunyai seorang orang tua yang sangat keras dan kita sangat marah atau kesel dengan mereka, itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan kita mau nggak mau kita akan menjadi pribadi yang nggak beda jauh dengan mereka. Karena itu juga kenapa karma dari orang tua ini sangat penting, karena pengaruhnya itu paling besar dalam hidup kita, besar sekali. Jadi gimana nih ya, dari pengaruh orang tua ya sampai kita bisa menjadi punya karakter tertentu. Ingat waktu minggu kemarin kita sudah bilang asal muasal dari karakter kan pertama dari data. Data itu masuk dalam pikiran, baik ada yang berbentuk repetisi, ada yang berbentuk pelajaran, maupun hasil observasi. Dan yang utama dan terbesar, pemasukan data ya dari orang tua lah pasti. Kenapa? Karena kan waktu dari kita lahir, selagi kita nggak bisa apa-apa, yang mengasuh, mendidik, membesarkan, mengajarkan, memberikan contoh moral, orang tua semua.
Itu udah pernah dibahas dan terus diulang berkali-kali, tidak akan hilang. Pertanyaan, saya minta dijawab ya. Dimulai dari usia berapakah seorang sudah dipengaruhi dari orang tua? Jawab, jawab. Teman-teman jawab. Saya minta dijawab. Halo Well. Ponakan saya. Jadi dimulai dari usia berapakah seseorang sudah mengalami pengaruh dari orang tuanya? Ayo jawab. 3 hari dalam kandungan. Mari, ada lagi nggak yang jawab? Coba bisa dicek di Instagram, ada yang jawab. Ini dari Facebook. Ini Facebook. Oke. Ada lagi? Ridwan duduk atau kok bisi canggung. Mendekati Fari yang menjawab 3 hari. Berdasarkan riset ya, artinya setelah dilakukan terapi yang terbukukan dan yang sepertinya sangat enak untuk dibilang adalah 2 hari. 2 hari dalam bentuk janin ya. Jadi ketika dalam proses pembuahan, ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, ketika 2 hari itu sebenarnya kan ketika bertemu mereka mereplikasi ya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 16, terus replikasi sel-selnya. Hari kedua itu kalau nggak salah baru replikasi jadi 4 gitu, nggak jadi 2. Tapi segitu mudanya, keren dan harus sangat-sangat takut. Jadi waktu masih janin, pengaruhnya dari mana? Ya tentu dari perasaan saat itu. Jadi apapun yang dirasakan oleh sang mama akan dirasakan juga oleh sang bayi. Nah, hebatnya adalah bayi kan belum kebentuk, masih dalam sel, belum ada bentuk otak dan sebagainya. Tapi mereka sudah bisa merasakan. Dan karena masih belum terbentuk sel otak dan lain sebagainya, jadi apa yang dirasakan oleh sang mama akan dirasakan oleh sang bayi. Tapi sang bayi nggak ngerti perasaan apa itu. Mereka nggak paham apa yang dirasakan. Maksudnya apakah perasaan ini baik atau buruk. Misalnya mama lagi marah. Marahnya kenapa? Kita sekarang udah bisa tahu. Oh, marah karena ada alasan tertentu. Kita ngomong oke, masuk akal. Bayi nggak bisa. Apalagi janin gitu loh. Itu yang masih bentuknya aja nggak tahu lah, kelepek-kelepek gimana. Nggak akan bisa ketahuan. Jadi mereka itu hanya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sang mama. Jadi bisa disebutin ya, pernah disebutkan dalam konteks pikiran ada namanya conscious, subconscious, dan unconscious. Karena ini yang paling pertama muncul, perasaan ini. Makanya ini yang terus akan mengendap di lapisan terdalam dari pikiran. Inilah yang disebut sebagai unconscious. Lapisan pertama, program pertama. Ketika organ otak belum ada bentuknya atau baru berkembang, ini sudah ada. Makanya kenapa bisa disebutkan ya, pikiran bawah sadar, ya tak sadar dan bawah sadar kan sama di bawah. Itu kan pengaruhnya mencapai 88% dari keseluruhan total. Kenapa kita melakukan sesuatu sifat atau kegiatan tertentu. Nah, tadi kan udah disebut dari mama. Apakah pengaruh dari papa? Ada? Coba, ada yang jawab nggak? Ada nggak pengaruh dari papa? Waktu masih janin, apakah papa berpengaruh terhadap sang janin atau enggak? Ayo, kita sekarang lebih berinteraksi. Bisa dilihat di sini. Apakah ada yang jawab? Bro?
Jawab, jawab. Apakah ada atau tidak? Ada? Ada? Oke. Ada lagi yang jawab? Ya. Ya. Tadi disebutin apa tadi? Ada. Bagus, Mari. Emosional papa melalui respon mama. Bagus, bagus. Betul, betul. Tapi sebenarnya bukan hanya dari respon mama. Jadi apapun sang papa yang dilakukan, terutama berhubungan dengan janin, itu sangat-sangat kental pengaruhnya. Rasa cinta papa yang dirasakan mama sukses story ada. Wih, keren. Bagus, Ridwan. Bagus, Ridwan. Kita ngomong dulu ya. Makanya di kebudayaan kita kan suka diomongin ya kalau lagi hamil itu ya. Ih, udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Biarin. Papanya aja yang pusing. Nah, itu juga sebenarnya jangan. Papanya pusing, ikut juga nanti ikut pusing. Karena secara frekuensi itu nyambung. Jadi kita kalau ngomongin energi itu selalu dikaitkan dengan namanya bukan cuma energi kayak kita Dragon Ball ya, Kamehameha, itu bukan. Itu energi itu biasanya diibaratkan dengan namanya frekuensi dan vibrasi. Jadi secara vibrasi dan frekuensi, gelisah yang ada dari papa itu akan sampai juga ke bayi. Jadi bayinya juga akan gelisah. Contoh kalau misalnya Anda mempunyai seorang bayi dalam kandungan, coba kalau misalnya orang tuanya nggak bisa tidur, papanya aja nggak bisa tidur, anaknya juga gelisah. Nanti mamahnya yang akan timbul perasaan gak enak, padahal bukan bawaan dari mamahnya tapi dari anaknya. Karena coba janin itu mereka lebih sensitif. Manusia ada yang sensitif, ada yang enggak. Anak kecil sensitif, janin super sensitif. Makanya suka disebut gitu ya kalau lagi hamil, jangan pusingin masalah orang lain, biarin aja. Udah yang penting bahagia selalu, senyum. Nah, jadi udah bisa diomong ya. Itu semua bukan omong kosong. Apa ya orang tua dulu suka bilang, itu benar. Karena pengaruhnya ke anak. Nah, tadi ya, seperti tadi udah dibilang ya, Mari Tuan. Jadi, dia gimana perilaku ke orang tua ya, perilaku dari papa ke mama gitu ya. Jadi misalnya gini, waktu mamanya hamil, papanya sering marah-marah gitu. Apalagi kalau sampai sompral ngomongin, gua gak mau itu anak. Secara verbal atau secara kemampuan berbicara dan mengerti, itu nggak akan ngerti, anak tuh nggak ngerti. Tapi feel yang ditangkap adalah anak akan merasa tidak dimaui. Ketika ada peristiwa seperti itu di dalam usia kandungan, kapanpun itu, ketika sang anak keluar, ini sangat lucu karena misalnya waktu itu papahnya nggak sengaja ngomongnya, jadi sebenarnya cuma gara-gara ego lagi marah doang. Begitu keluar anaknya dan anaknya digendong, anaknya akan terlihat seperti mengelak, seperti nggak mau papahnya, dan nangisnya bukan nangis anak kecil, nangis nggak suka. Karena belum apa-apa dia merasa bahwa lu kan ngomong lu nggak mau gua, kenapa lu gendong gua? Jadi bisa kelihatan dari cara ininya. Ada beberapa anak yang begitu keluar mukanya asem. Kenapa asem? Karena mereka merasa kayaknya ini kehidupannya bangke. Ketika anak-anak keluar dan anak-anak tersenyum, berbahagialah karena bisa jadi besar sekali ketika sang anak berada dalam kandungan, Anda telah melakukan hal-hal positif. Anda itu maksudnya ya sang suami dan sang istri ya. Ketika tidak, anaknya pun bisa akan keluarnya dengan perasaan, dengan muka yang cemberut, tidak bahagia. Jadi pengaruh dari orang tua sangat besar. Nah, ketika dalam kandungan
karena feelingnya itu kan lebih seperti tadi dibilang ya. Kalau misalnya kayaknya si mamanya nggak suka, papanya nggak suka. Makanya kenapa diharapkan kalau Anda hamil, Anda berada dalam terutama di dalam budaya kita, lebih baik hamil dalam keadaan sudah menikah. Kenapa? Kalau dalam keadaan sudah menikah, ketika Anda hamil, lebih kemungkinan besar emosi Anda sudah mantap, sudah nggak usah takut. Beda lagi kalau misalnya Anda memang pengen punya anak dan nggak peduli anaknya hamil duluan, itu beda lagi, nggak ada masalah. Tapi kenapa anak-anak jangan diharapkan di bawah usia tertentu jangan hamil dulu, karena emosinya masih labil. Dan ketidaklabilan, stabilan emosi itu berpengaruh pada kemampuan sang anak nantinya dalam penerimaan dirinya. Ini bingung. Karena kalau nggak bisa menerima, dia itu merasa bahwa dianya itu selalu tidak dicintai, tidak diterima, ditolak, baik oleh keluarga, ya, yang mungkin sebenarnya begitu keluar, keluarganya pada sayang semua, kan bisa gitu. Waktu itu karena hal-hal tertentu timbul seperti gitu. Tapi kan sudah tadi dibilang, anak tidak bisa tahu kenapa. Anak cuma taunya feelingnya. Dan kalau feelingnya terus berulang-ulang, ya bayangin aja, mabok nggak? Kita aja yang udah besar mabok. Gimana anak kecil, janin yang masih belum ada sel otak dan lain-lain, tapi hanya bisa merasakan vibrasi, frekuensi, dan feeling. Perasaan ditolak ini juga menjalar nanti kalau ke kehidupan sosialnya. Jadi bukan hanya nanti dianya di keluarga, misalnya nggak dekat sama orang tua, tapi mau berteman pun susah. Dan kalau berteman pun susah, gimana nanti kalau misalnya mau mencari pasangan hidup? Susah. Dan kalau misalnya bisa mempunyai pasangan hidup, bayangkan betapa sedihnya nanti keluarganya, karena dengan istri, dengan anak pun tidak bisa dekat. Panjang. Makanya tadi saya sudah bilang, ini akan berhubungan dengan parenthood. Ini sesuatu yang harus dipikirkan. Orang berbicara makna parenthood itu misalnya kalau anaknya sudah keluar, terus gimana cara kita mendidiknya menjadi dewasa. Dari janin pun petualangan orang tua sudah dimulai. Ketika tidak mencintai diri sendiri, ketika seseorang tidak dapat menghargai diri sendiri dan merasa dirinya tidak berharga, nggak pede, hidupnya penuh ketakutan. Dan kalau namanya nggak pede, berarti nggak akan bisa ngelakuin apapun. Tertekan, dia nggak punya semangat, nggak punya motivasi hidup, pemalu, susah mengontrol emosi. Kalau emosinya tetap cepat naik turun ya, dikit-dikit marah. Kenapa? Karena waktu dia menerima emosi itu yang ada ketika di dalam perut sang mama, dia merasa marah yang sangat. Sebaliknya kalau misalnya mamanya merasakan sedih, dia akan sering merasa sedih. Dia tidak akan pernah merasa hidup sesuai dengan pengharapan. Baik pengharapan terhadap dirinya, jadi dia juga nggak tahu gua harus ngapain tuh, nggak tahu. Kebayang nggak? Kita nih misalnya lagi libur seminggu, masih menyenangkan karena kita tahu harus ngapain. Begitu liburnya lebih dari segitu, kan kita kan pusing, nggak tahu harus ngapain. Kebayang kalau hidupnya dari kecil udah nggak tahu gua harus ngapain. Itu perasaannya. Dan sedih lagi karena dia nggak tahu buat dia sendiri, berarti dia juga nggak bisa hidup sesuai dengan pengharapan orang lain. Dan orangnya itu selalu meminta standar dari orang lain. Artinya dia tidak pernah hidup berdasarkan dirinya sendiri. Kasihan sekali. Tidak dapat mengambil keputusan. Ya tadi sudah dibilangnya minta persetujuan dari orang lain. Dan yang paling sedih, apabila orang tersebut merasa bahwa dia itu membawa sial bagi dirinya, bagi keluarganya, maupun bagi orang lain.
Kalian mungkin tahu ya, saya itu seorang Chinese metaphysics. Saya bisa menghitung orang. Cara menghitung orang adalah dengan melakukan metode Patsi. Patsi itu adalah menghitung orang dari jam, hari, bulan, tahun. Pada zaman dulu, tradisional, ada orang-orang tertentu yang diomongin memakan orang tua. Artinya apa? Begitu anak itu lahir, yang bisa ngitung akan ngomong, lu mau milih anak ini atau memilih kamu? Kenapa? Karena anak ini akan makan umur orang tua. Artinya begitu anak ini hidup, lu mati. Saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Saya belajar, saya sendiri tidak dapat mengetahui hal itu, dan saya juga tidak mau belajar hal itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah. Coba bayangin ketika kamu lahir dan orang menuding kamu sebagai gara-gara kamu papa lu mati. Itu orang udah gak akan mungkin normal punya itu. Itu selalu akan merasa terhimpit atau segala. Itu gak bisa. Anak apapun harus hidup dalam lingkungan yang dicintai dan mencintai anak, untuk dapat anak itu hidup dengan baik. Karena ketika anak sudah hidup, dalam setiap agama pun selalu dibilang ya, bahwa anak itu adalah karunia dan titipan dari Tuhan. Jadi kalau namanya titipan dari Tuhan, itu nggak bisa sama kita gitu-gitu. Kasihilah, sayangilah. Ya. Nah, kalau udah tahu mengenai kayak gini, jadi harus hati-hati karena data yang masuk ke seorang waktu itu kan kita ngomongnya, apalagi waktu dari karma dari sendiri ya, kita melalui repetisi, melalui edukasi, melalui observasi, anaknya udah keluar. Sekarang kalian belajar bahwa data yang masuk itu ternyata sebelum jadi pun data sudah masuk. Dan karena yang tadi saya udah bilang ya, ini masuknya mungkin ya, masuknya unconscious, menjadi hasrat. Dan ini akar inti dari kenapa kita bertindak dan bertingkah. Kenapa kita terhadap suatu situasi tertentu, kenapa kita ngomong A yang berarti secara consciousnya ngomongin secara logika, tapi melakukannya yang di sini. Karena seperti itu. Kemarin pernah dibilang ya, selalu saya mengambil contohnya dengan seks, karena seks itu paling gampang. Laki-laki mau seks want dari pikiran, want seks. Laki kan katanya laki-laki yang selalu pengen seks, tapi dari hatinya membutuhkan apa? Membutuhkan cinta, membutuhkan interaksi, dan di unconscious ini yang paling terdalam dari hasrat. Mungkin mereka itu butuh penerimaan, butuh diakui. Waduh, dari Pak B, ini guru saya nih. Anak kawin sama bapak kandung, tapi hidup bahagia. Bagaimana karenanya Ko William, sedangkan anaknya punya mental baja, nggak malu, bahkan bahagia. Kalau menurut istilah Pak Ben, yang penting kudanya itu adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar dan bawah sadarnya sudah benar, nggak ada perbedaannya antara pikiran, perasaan, dan hasrat, oke saja. Biasanya yang ininya tidak selaras, itu yang akan jadi masalah. Gitu. Nah, dan karena kita juga ya bertingkah laku itu kan semuanya dari sudut pandang subjektif, dari sudut pandang kita, awalnya dari persepsi.
persepsi yang berasal dari sudut pandang kita, yaitu saya. Semua orang ya saya menunjuk saya. Setiap orang menunjuk sendiri ya. Bukan saya maksudnya. Setiap orang menunjuk sendiri jadi saya. Dan ketika janin ini mengalami perasaan tertentu dan tidak tahu perasaan itu benar atau tidak, dan terus dirasakan berulang-ulang, bisa nggak ngebayangin? Coba teman-teman bisa ngebayangin nggak? Ini tadi ada ngomong apa? Charles, stop ngomongin saya. Bisa nggak? Kita akan dengerin. Jadi seperti gitu ya. Bisa bayangin nggak? Bayangkan 9 bulan Anda akan merasakan hal yang menghimpit. Makanya ketika dikeluarkan, apakah Anda merasa bahagia atau enggak? Kita pakai contoh. Ketika dalam kandungan seorang mama lagi hamil, nggak taunya kena pengaruh negatif nih. Pengaruh negatif kan banyak ya, bisa dari kata-kata, bisa perbuatan kasar. Dari siapa? Banyak orang. Tentu yang paling dekat adalah sang suami, tentu itu. Tapi kan bisa jadi misalnya dari mertua. Makanya kadang-kadang sekarang ya, mertua dan menantu suka bagian kalau punya anak pengaruh banget ke generasi yang lebih lanjutnya. Karena ketika sang ibu dalam hamil dan merasa bahwa kenapa ya gue itu kayaknya dikekang, gue itu jadi ngerasa sedih, gue ngerasa takut. Bisa dibayangkan bayinya gimana? Bayi nggak tahu apa-apa loh, nggak tahu apa. Itu tuh sebenarnya perasaan yang bisa dibilang misalnya gini, si ibu merasa ketakutan. Kenapa merasa ketakutan? Contoh, ibu ini senang nonton film horor. Ketika nonton film horor, takut. Ketika nonton film drama, sedih, aduh, nangis. Bayi kan nggak ngerti. Bayi nggak ngerti kalau dia tuh nonton film setan, takut. Tapi ketika sang ibu nonton film setan terus-menerus ketika dalam hamil, anak akan terpapar oleh rasa takut yang sangat dalam dan sering. Begitu lahir, anak itu akan ketakutan, nggak bisa berani, nggak bisa misalnya pergi ke mau kencing, nggak berani, takut, karena gelap, takut, nggak berani. Bisa jadi anak ini nanti sampai usia tertentu masih ngomong, karena perwujudan dari takut. Apalagi kalau misalnya itu kan tadi yang masih gampang-gampang. Apalagi nih misalnya tahu-tahu si mamanya mikir, udahlah, gugurin aja anaknya. Cuma mikir loh. Gimana kalau misalnya digugurin? Belum seperti tindakan. Kebayang, kita udah juga tahu ada beberapa orang yang sampai melakukan, tapi ternyata anaknya nggak mau keluar. Kebayang anaknya bisa kayak gimana? Stres itu orang. Biasanya anak-anak yang dalam kandungannya mengalami hal seperti gini, biasanya mereka menjadi seorang yang cengeng, penakut, kasar, tidak punya motivasi, selalu bersembunyi di balik bayang-bayang, tidak dekat dengan orang tua, bahkan cenderung benci. Ada yang bisa sampai membunuh kan? Bisa jadi apinya itu jauh sebelum dilahirkan. Pemberontak, nggak pengen ngedengerin orang tua, mengobat, segala macam. Mereka juga kadang-kadang udah nggak punya moral kompas ya, karena mereka juga nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jadi bisa menyakiti orang lain dengan gampang, sangat kejam. Kita bisa lihat orang-orang yang punya perilaku menyimpang, misalnya sexual obsession, atau kadang-kadang
perbuatan incest. Jadi papa mamanya itu masih saudara. Dia lahir dan nggak dimauin sama semua. Begitu lahir pun nggak diurus. Dia menjadi seorang pembunuh berantai yang sangat kejam, tidak punya emosi. Ketika ditangkap pun dan ditanya, dia bilang tidak menyesal. Dibunuh, digantung, dihukum mati. Kemudian ada juga seorang dari India. Dia masih umur berapa ya, saya lupa, kalau saya 8 tahun. Jadi termasuk seorang anak yang masuk penjaranya juga 30 tahun karena pembunuh berdarah dingin, serial killer. Jadi waktu dia masih umur segitu pun dia membunuh adiknya sendiri dan membunuh beberapa anak kecil di lingkungan sana. Dan ketika suatu waktu ada satu anak kecil yang hilang, terus dia ditangkap dan dia ngomong, itu saya yang bunuh, dengan perasaan yang bahagia karena dia pikir dia melakukan sesuatu hal yang baik. Parah. Dan bisa jadi rasis. Jadi kita rasis bisa jadi kemungkinan karena waktu kecil. Ayo, rasis nggak kalian? Yang selalu ngomongin perbedaan-perbedaan kita Indonesia ya. Kalau udah rasis udah nggak boleh. Bisa jadi karena dibedakan dari sana. Karena dirasakan tidak mau, makanya mereka melihat seseorang itu berbeda dikit, bukan. Karena kebayang nggak kalau kayak gitu anaknya kalau udah gede jadi kayak gimana? Kalau anaknya itu anak kamu gimana? Ada yang komen nggak nih? Kalau anaknya kamu gimana? Kita kasih contoh lagi. Ketika dalam kandungan, nah ini yang beda ya. Ini misalnya sang mama itu dicintai sama suami, disayang sama mertua. Biasa kalau udah disayang sama mertua, apalagi ceritanya kalau lagi ngandung cucu pertama, aduh semua juga udah duduk aja, nanti kalau mau apa bilang. Jadi sering tertawa bahagia, aduh mau aktivitas mau ngapainnya bebas gitu. Perut sering dilus. Kenapa sering dilus? Ini adalah salah satu bentuk kasih ketika seorang ibu sedang mengandung dengan anaknya. Jadi kalau lagi mengandung sering-sering melus, sering-sering aja komunikasi, dikenalin ke lingkungan sekitar. Itu teman mama, nanti panggil ya, uncle ya. Padahal anaknya masih kecil. Suka dipuji, aduh ini karena kayaknya baik. Kalau mamanya lagi tidur ikut tidur, kalau mamanya pengen main baru ikut mulai tenang-tenang kaki. Anaknya jadi apa? Yang pasti bahagia. Begitu keluar ceria, positif selalu, dekat dengan orang tuanya, penyayang, berani, tanggung jawab, tidak takut tekanan. Intinya sama dengan ciri-ciri orang yang sukses. Orang sukses adalah begitu, ketika dia menghadapi tekanan dan gagalan, dia tidak takut untuk bangun kembali dan berjuang kembali. Oh, saya ada tulis contoh dari kasus yang nyata. Kasus ini bukan ditangani oleh saya, ini ditangani oleh salah satu senior saya. Salah satu yang saya anggap juga guru secara tidak langsung. Ini sudah agak dimodifikasi karena sebenarnya kasusnya agak lebih kompleks dari ini, tapi saya akan lebih sederhanakan biar lebih gampang dicerna. Jadi ada satu orang pria yang merasa tidak disayang dan tidak dekat dengan orang tuanya. Kemudian orang ini sangat stres dan juga cepat sekali kena depresi. Dan sudah berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Ketika di terapi, diketahui bahwa ketika pria ini dalam usia 1 bulan dalam kandungan,
Tadinya sang mama akan menggugurkan. Kenapa? Karena mamanya itu sakit hati. Papanya nggak mau punya anak lagi. Katanya anaknya udah terlalu banyak. Karena takut dosa, mamanya nggak jadi. Tapi udah mikir, udah ngomong. Feeling udah masuk. Ketika diterapi, alasan ini juga yang nanti disebut sama orang itu, oh makanya kenapa saya nggak dekat sama orang tua, karena belum apa-apa udah nggak dimauin. Dan waktu hamil, mamanya itu makin stres terus, makin stres karena papanya kan. Gilanya lagi, waktu usia kandungannya 5 bulan, papanya itu nggak mau ngasih uang, nggak mau menafkahi lagi. Saya nggak tahu kenapa, hanya itu yang terjadi. Karena itu mamanya stres banget, udah stres karena hamil dan nggak dimauin sama suaminya. Kemudian untuk hidup aja, makan, uang di stop. Makanya anaknya jadi stres, cepat stres, dan apa juga, cepat depresi. Karena stres itu masih oke lah. Tiap orang yang sibuk juga biasa stres. Kalau kita bisa mengolah stres dengan baik, stres adalah pemicu keberhasilan yang bagus. Dan begitu sampai depresi, ini cilaka punya. Karena begitu sampai depresi, kamu udah nggak tahu sampai mana. Ya. Nah, dari tadi kan kita cuma ngomongin ketika dalam keadaan di sini, ketika dalam keadaan di dalam perut. Ketika dalam perut aja udah jelek. Ketika dilahirkan, dikasih data ya, yang kurang bagus. Ini efeknya tambah-tambah lagi. Seperti kita makan martabak spesial. Boleh kasih coklat, kacang, tambah keju, tambah lagi susu. Kalau martabak manis enak. Tapi kan ke kolesterol pusing gitu. Nah itu sama, bayangin. Jadi waktu habis lahir, karena anak ini nggak dimauin, anak ini jarang digendong sama papa mamanya. Lebih banyak dibesarin sama sang bibi. Makanya ini terus menjadi perasaan yang bertumpuk-tumpuk, terus selalu merasa membuat dia, kenapa ya, gue itu ngerasa bahwa gue itu nggak dimauin. Jangan salah, anak kalau begitu ngomong, kenapa gue merasa begini, dan betapapun anak ngomong enggak, kok enggak. Anak kecil itu sensitif, mereka merasakannya lewat vibrasi dan frekuensi. Jadi mereka itu tahu. Dan karena dia itu bisa ngerasain terus kalau keberadaannya itu nggak dimauin sama keluarganya, itu yang menyebabkan dia itu selalu pengen bunuh diri. Kenapa? Manusia dalam makhluk sosial, kita itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dan kita itu selain nggak bisa hidup tanpa orang lain, kita juga harus menjadi seorang yang berguna. Bagi siapapun harus merasa berguna. Ketika Anda menghilang perasaan berguna itu, apapun yang Anda lakukan akan menjadi hampa. Ya. Nah, perasaan berguna itu datangnya dari mana? Perasaan berguna itu datangnya harus dari ekosistem terkecil dulu. Jadi kegiatan sosial kita, kehidupan sosial kita, komunitas sosial kita yang pertama dan terkecil adalah keluarga. Dan ketika dalam keluarga aja kamu tidak dimaui, tidak diinginkan, tidak dicintai, ngapa-ngapain juga susah. Ketika Anda sekarang susah, ketika Anda dalam melakukan pekerjaan, melakukan bisnis segala macam sekarang susah, mungkin Anda mempunyai karma ini. Nah, tadi udah dibilang ya, seperti martabak. Bayangin. Kalau saya nggak akan bahas semua, karena kalau bahas semua ini bakal terus panjang. Ini pun sebenarnya kalau ngomongin karma dari orang tua, ini hanya baru dari kulit luar. Ini dari satu sisi doang. Saya nggak ngomongin dari berbagai macam sisi, karena ini aja sendiri sebenarnya kalau bisa jadiin subjek, bisa 1 semester ini panjang ini. Saya minta Anda berpikir, bayangin dari kecil dikasih data yang jelek, begitu keluar
dikasih tambahan data yang jelek, akan jadi apa orang? Kalau dari kecil jelek, begitu keluar dapat data yang bagus, bisa jadi apa? Dibalik-balik semua. Kalau kita dapat bagus dan bagus dong semua. All human beings are shaped because of our predecessors. Betul Hendra, nanti minggu depan kita akan ngomongin tentang karma leluhur, benar-benar dari leluhur ya. Sekarang kita ngomonginnya cuma dari orang tua doang. Karena orang tua aja begitu banyak. Lebih penting kemana orang tua sama leluhur? Walaupun kita sebenarnya nggak bisa memisahkan, tapi kalau untuk saya pribadi lebih penting orang tua. Karena orang tua kan yang selalu berinteraksi dengan kita. So if we can make good changes in our life, it will have good effect to everyone in the future. Of course, betul. Terutama untuk yang generasi bawah kita. Ya. Jadi kalau dari kecil udah dikasih feeling seperti gitu, itu yang suka diomongin kayaknya karma. Aduh, gua kayaknya dulu waktu hidup gua, waduh, nggak tahu jadi apa, kayaknya tukang bunuh orang gitu. Kenapa? Aduh, gua sekarang hidup tuh kayaknya susah nih. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Padahal kalau kita ngomong secara pikiran dan perasaan, saya tidak ngomong itu nggak ada atau segala ya. Tapi kita kan sekarang ngomongnya lebih baik berdasarkan logika dan ilmu pengetahuan. Kalau anaknya sudah mempunyai program dasar yang buruk, anaknya itu akan selalu menganggap bahwa dia itu hidupnya menderita, nggak akan bisa ngelakuin apapun, nggak bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, sudah dibilang ya minggu kemarin, ketika harapan tidak sama dengan hasil akan menjadi sebuah karma. Kenapa? Sininya tidak menerima. Karma itu kan sesuatu yang seharusnya kita dapat pelajari atau memberi makna ulang. Makanya orang-orang demikian hidupnya itu seperti serangkaian karma buruk. Jadi mereka itu kadang-kadang nggak tahu harus ngapain. Capek memang, sangat capek. Apakah ada pertanyaan dari sini? Seharusnya kayaknya banyak pertanyaan ya, karena buat saya sendiri karma dari orang tua itu sangat wah. Dalam perkembangan ilmu psikologi ada dari bagian-bagian waktu tertentu yang mana kita menyalahkan orang tua sebagai penyebab dari semua kesalahan. Sekarang kita udah balikin lagi, penyebab semua diri sendiri. Tapi ada di mana waktu tertentu kita semua nyalahinnya orang tua. Kalau saya bilang semuanya memegang peranan, karena kita kan makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Tarzan aja di hutan tetap kok punya teman monyet, jadi nggak bisa antara mau cari sesama manusia atau mau sama monyet dan kambing, pas. Iya, makhluk sosial. Ada yang pernah nonton Castaway, Tom Hanks? Dia yang kapalnya karam sampai harus tinggal di satu pulau sendiri, nggak ada makhluk hidup apapun. Karena nggak ngerti, harus berkomunikasi dan lain-lain, dia komunikasi sama siapa? Wilson! Bola yang sama dia digambarin kayak muka orang dan terus diajak ngomong. Makanya manusia adalah makhluk sosial, nggak bisa. Untuk saya sendiri ya, yang lebih karma buruk atau karma yang berat bukan dapat itunya, tapi adalah ketidakmauan untuk belajar dan berubah. Itu yang lebih berat lagi. Karena dalam kehidupan seseorang ada suatu waktu ketika kalian akan mendapatkan sebuah pengetahuan untuk mengetahui bahwa oh, kayaknya habis melihat ini, mendengar ini, ada sesuatu yang salah dari saya. Ada sesuatu yang bisa saya perbaiki. Seperti kalian yang mendengarkan ini semua, kalian mendengarkan pengetahuan ya. Langkah selanjutnya adalah gimana caranya agar
yang tadi sudah dibilang itu bisa stop. Rubah. Karena hidup kita itu bukan ditentukan oleh kayak yang tadi. Aduh, karmanya udah seperti gini, jadi hidupnya harus seperti gitu. Enggak, itu masih bisa diperbaiki. Makanya saya bilang yang buruk itu adalah ketika Anda sudah sadar ada sesuatu yang salah pada diri Anda. Terus, kamu tidak mengambil suatu tindakan apapun. Itu baru buruk buat saya. Ada yang nanya? Benar-benar, kata Emir. Tarsan aja punya temennya. Iyalah, monyet. Mr. Wok, laut tawa. Haus. Ini ada. Fari. Wilson. Iyalah, lu pasti ingat, Dra. Lu sama gua sama. Fari. Orang tua saya sempat mencoba menggugurkan saya sebanyak 3 kali karena faktor keselamatan. Namun saya tetap bertahan dan orang tua saya memutuskan untuk melahirkan saya. Dan saya sangat mencintai orang tua saya. Memang saya memiliki sedikit kekurangan dari segi fisik, namun tetap semangat berkarya. Bagaimana cara untuk memutuskan karma yang sebelumnya cenderung saya abaikan? Jadi, ini bagus sekali. Jadi, karma ini dapat dibereskan ya, karena karma ini kan datangnya dari waktu kita di dalam kandungan. Feeling yang ada, kita belum tahu kenapa. Tadi kalau dibilang, ketika sudah besar, orang tuanya bilang, secara kesatria ngomong, lu itu tadinya waktu masih dalam kandungan udah sama kita mau digugurin. Kita kan pasti shock. Kenapa? Karena keselamatan. Waktu itu mungkin mamanya lagi sakit, ini lagi gini. Kita mendapatkan pemaknaan baru. Kita mengetahui bahwa papa mama saya mau melakukan hal itu bukan karena tidak sayang, tapi karena kelewat sayang dan harus menyelamatkan nyawa. Contoh, daripada ada gimana-gimana, yang penting mama selamat dulu. Sang anak pun akan dapat mengerti bahwa, dan ketika sudah dicoba ternyata tidak dapat, berarti itu memang dari Tuhan harus dilahirkan. Mungkin sebagai penyelamat, sebagai apa. Dan sang anak pun harusnya mempunyai makna yang baru. Jadi Far, kalau buat gua, lu mempunyai makna yang baru karena lu mau gimanain, lu tetap dilahirin dan mama lu tetap sehat segala macam, lu bawa rezeki, men. Itu yang dipikir, masa pikir yang lain. Capek. Lu bawa rezeki, bro. Lu bawa kesenangan buat papa mama. Jangan dipikir mau kayak gitunya. Jadi kalau kita dikasih pemaknaan baru terhadap perasaan itu beres, gak ada masalah. Segampang itu kah? Segampang itu. Dan itu bisa dilakukan dengan namanya terapi. Apakah ada namanya self healing? Nggak ada. Sebenarnya ada. Tapi kalau kamu mau self healing kan harus belajar dulu dengan pengetahuan yang mungkin sampai segimana. Saya belajar ini juga kan nggak sebentar. Dan yang pasti makan uangnya banyak. Lebih mudah lagi kalau Anda pergi ke satu orang yang bisa melakukan terapi. Dan di terapi, karena apa yang Anda lakukan, Anda cuma datang sana, relax, melakukan seperti yang diinstruksikan, beres. Biasanya berapa lama akan beres? Tergantung dari tingkat kesulitan. Biasanya 1 kali terapi sejam atau sejam setengah. Kalau agak sedikit ini 2 jam, beres. Kalau agak berat, mungkin 2 kali ketemuan atau 3 kali ketemuan. Jadi biasanya kita nggak lama. Begitu. Dengan melakukan terapi, yang hasil setelah dilakukan terapi ini, hasil yang dirasakan adalah biasanya orang menjadi lebih berbahagia karena mereka mengetahui bahwa perasaan yang mereka rasakan itu mungkin pemahamannya salah gitu loh. Jadi kalau mereka merasa lebih baru dengan pemahaman baru, mereka itu akan merasa lebih berharga, lebih percaya diri, lebih bisa menerima keadaan, lebih fleksibel dalam menjalankan kehidupan, gak takut. Saya kalau boleh nanya nih, Fari, gue nanya, setelah gue tadi ngomong seperti itu, lu ngerasa gimana? Lebih enak? Boleh dijawab, Pak? Kita tunggu jawaban Fari. Lebih enak kok. Terima kasih, Fari. Kan? Karena tahu mau digituin karena alasan kesehatan, bukan karena nggak mau.
waktu kecil kalau nggak dikasih tahu bisa jadi salah paham. Sudah besar dikasih tahu. Makanya Fari bilang tadi, saya sangat sayang sama orang tua saya karena dia sendiri sudah sadar. Dia digitukan karena untuk menyelamatkan. Menyelamatkan berarti dia itu menjadi bagian dari keluarga dan diinginkan. Enough. Nah, perubahan yang terjadi ketika setelah melakukan terapi itu bisa sangat besar sekali dan pengaruhnya bisa kemana-mana karena itu kan program paling dasar, fondasi untuk jadi karakter. Karena begitu fondasi itu karakternya rubah, karakternya sendiri kan rubah semua. Dari seorang yang takut menjadi seorang yang berani, pede. Sekarang kita kalau mau usaha, yang penting pertama apa? Pede dulu. Kayak orang mau berantem, kan di sini banyak nih jagoan-jagoan berantem. Joe Jimmy, Charles. Apakah untuk berantem yang diperluin skill? Yang diperluin apa? Berani dulu, pede dulu. Gimana nanti aja? Kalau nggak kalah ya menang, kalau nggak ya menang ya kalah. Orang dengan mental seperti itu juara. Tuh Bro Jimmy dengan kalinya Charles kepukul kemana? Itu waktu itu udah sampai baret kemana? Ada nggak mau latihan lagi? Enggak lah. Terus bangun lagi. Seperti demikian. Nah, tadi udah disebutin kalau ada yang merasa mempunyai masalah seperti demikian, gimana caranya? Kalian sudah dapat informasi. Ternyata masalah bisa jadi terjadi seperti begini. Akibat dari karma orang tua. Apa yang Anda lakukan sekarang? Ya, kalau Anda tidak melakukan apa-apa ya susah ngomong. Coba, carilah terapis. Saya masih ngomong cara terapis, kenapa? Karena kalau saya ngomongin saya kan kayak saya jualan sendiri. Tapi memang saya seorang healer terapi ya. Saya udah pengalaman di bidang metafisik dan seperti kayak gini udah 15 tahun lebih. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk healing karma leluhur atau pengen nanya-nanya lebih lanjut mengenai kayak gini, WA ke 0856 2196 274. Coba buat janji. Saya ingin buat janji ya. Kenapa? Karena dengan buat janji, jadinya nanti saya punya waktu untuk fokus sama masalah Anda. Namanya juga lagi terapi. Kalau enggak sekarang juga lumayan ya. Jadi HP saya terus banyak yang nelpon segala macam. Saya kalau nggak ada waktunya, saya juga nggak mau ngangkat karena kadang-kadang saya lagi terapi orang lain dan lain sebagainya. Ridwan, buat 3 bulan umur janin mau digugurkan mama karena papa ternyata jahat secara sifat dan intensi perkawinan, tapi sekarang tetap sayang sama mama dan sayang anak, tapi kerasa banyak pengaruh di sifat emosian. Gimana caranya supaya nggak emosian kok? Terapi, enggak. Kenapa kamu sayang sama mama? Karena kamu tahu papa kamu begini, kamu pasti membela mama karena kamu di dalam perut mama. Jadi sudah akan wajar. Nah, ini sebenarnya yang tadi saya bilang satu lagi. Saya tidak membicarakan mengenai semua faktor yang ada di karma orang tua. Karena kalau saya mau ngomong ini aja, ini bisa berapa minggu ngomongin ini. Dan salah satunya tadi yang diomongin sama Ridwan, contohnya. Jadi kenapa masih ada masih ada banyak pengaruh di sifat emosi. Kadang emosi suka tiba-tiba meledak karena hal kecil atau merasa perlu anger management. Ya, seperti kayak gitu. Seperti gitu. Dan karena saya kenal sama Ridwan, dari cara kamu ngomong dan sebagainya, kamu banyak sedih dalam hati. Kamu pakai topengnya itu topeng tough, tapi dalam hatinya banyak sedih. Pengaruhnya adalah pernafasan kamu nggak bagus. Itu yang kebaca. Kalau mau disembuhkan, Anda berminat, silakan telepon, make appointment. Apakah pelayanan ini gratis? Tidak ada yang gratis. Saya waktu itu mengadakan pelayanan gratis karena saya mau berbuat sosial. Pada hakikatnya adalah ketika Anda melakukan terapi, Anda melakukan perubahan pada diri Anda sendiri. Ketika Anda ingin berubah pada diri sendiri,
Anda lebih harus menghargai diri sendiri. Kalau Anda pengennya gratisan, berarti Anda sebenarnya punya masalah dengan pikiran Anda. Seperti yang tadi dibilang, Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Anda harus menghargai. Anda harus menghargai diri Anda dengan menghargai juga orang lain. Berapa lama saya membutuhkan untuk belajar hal ini? Berapa lama saya mengeluarkan uang untuk belajar hal ini? Digunakan untuk membantu Anda menghilangkan masalah itu dalam mungkin sekali pertemuan saja. Bagusnya sebelum COVID, saya punya tarif khusus karena skill saya ya. Jadi skill saya ditentukan bukannya saya pengen begitu aja tinggi, tapi ditentukan dari tingkat keberhasilan saya, cara saya menerapi segitu. Tapi untuk masa sekarang, saya merendahkannya agak jauh gitu. Jadi mau baik, pergunakanlah. Kalau cuma ngomong doang, sama seperti yang kita ngomong ya, berbuat baik akan mendapatkan karma baik. Nah, apakah ada pertanyaan kembali? Bun Leongcha, I hope I can understand bahasa Indonesia as this life FB in bahasa as substance, expression, and communication. Terima kasih Bun. No Bun, this time I'm having experience, so starting from next Monday we are going to have it training live as well. Going to make a bit improvement bit by bit lah. At the moment I'm still trying to practice and be the best. In Indonesia I think my skills already okay, but when I speak English, oh my gosh. So please bear with me. But we are going to discuss this too ya in English ya. 2 weeks time. 2 weeks time. 2 weeks time. 2 minggu kemudian. Next week is another topic. Mundur 2 minggu. 2 weeks time. 2 weeks time. Pede hilang. Selesai, setuju banget. Okay, Mir. You rock bro, thank you. Joe Jimmy, it means people who have grudge to their parents or ancestors because of their negative intention in the past should start with forgiving them. Forgiving is not that easy ya. Kita selalu ngomong kalau misalnya kita memaafkan itu akan hilang atau enggak. Memaafkan itu bukan begitu saja. Memaafkan itu harus dari sini dan dari sini. Ketika kita hanya ngomong dari sini nggak ada efek. Dan semuanya itu kita harus lihat bahwa kita itu semuanya itu makhluk yang sangat subjektif. Jadi ketika Anda marah pada seseorang, orang itu kan mungkin nggak marah sama Anda. Tapi itu semuanya ada perasaan di pikiran Anda saja. Jadi itu harus dibereskan. Caranya gimana? Kalau mau belajar dari benar. Nggak boleh asal-asalan. Saya belajar juga kan banyak keilmuan. Kalau yang sudah ke kantor saya sudah tahu kan berapa banyak buku yang ada. Guru saya pun bukan 1, 2, bukan. Chinese metafisik aja 11-an, berarti saya puluhan. Seperti gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih, topik yang sangat menarik. Saya kira mulai untuk dikaji dan kemudian juga disebar mengenai keilmuan ini. Karena kita kalau ceritanya ini orang tua salah asuh, salah ini ke anak nggak bisa rubah. Ini ngelahirin anak, makin lama generasi kita kan makin kacau sebenarnya. Makanya kan sekarang bisa dibilang anak makin emosional, makin kesini. Zaman dulu tuh kayak dulu dimarahin sama guru, kita kan nggak ada yang berani ngelawan. Zaman sekarang tabok dikit, bunuh loh gurunya loh. Udah kejadian kan di Indonesia berapa kali. Jadi kalau kita bisa memperbaiki, setidaknya dengan diri kita sendiri, kemudian dengan keluarga, kalau bisa nanti dengan lingkungan, dengan menjadi agen-agen perubahan, kita
mencoba untuk membuat lingkungan kita menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Lebih bagus kan? Oke, bila sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Berapa lama nih? 1 jam. Minggu depan, waktu yang sama, kita akan sharing mengenai karma leluhur. Nah, kalau itu nanti nggak ada orang tua, benar-benar leluhur kayak gimana? Itu yang kita bilang, benar-benar kita bilang sebagai akar pahit. Oke? Sampai ketemu semua. Terima kasih. Ciao. Apakah Anda ingin hidup lebih baik? Untuk hidup sesuai dengan jati diri Anda sesungguhnya. Apa yang menjadikan Anda tidak dapat seperti itu? Tentunya ada satu hal yang menghambat Anda. Dan mungkin itu adalah karma yang menyebabkan Anda terhambat dan susah untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Jangan takut. Saya William Wijaya Halim, Karmis Recovery Specialist. Buatlah janji dengan saya. Buat dengan message ke nomor 0856 2196 274 atau +62 815 711 8889 to any one of you who lives outside of Indonesia. Tunggu apa lagi? Kerjakan sekarang sehingga hidup Anda menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan lebih hebat sekarang juga. Salam. Hai teman-teman, jangan lupa nih untuk like, subscribe, dan komen video di bawah ini. Jangan lupa untuk share ke semua teman-teman kalian. Siapa tahu nih, dengan adanya video ini dapat merubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk klik belnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Metapreneur. Salam Metapreneur!